wabarakatuh. Pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Pemirsa yang di rumah, kadang kita suka bingung kan, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya bisa masuk surga? Padahal ternyata ada banyak banget cara dan surga itu ada di dekat kita. Yang jarang banget kita lihat bahwa itu adalah pintu surga, ternyata iya itu adalah pintu surga, yakni memuliakan orang tua kita. Seperti ada dalam satu hadis, orang tua adalah salah satu pintu surga yang terbaik. Kalian bisa menyanyiakannya atau menjaganya. Dan kalau kita bisa menjaga itu, maka percayalah surganya nggak hanya kita akan dapatkan di akhirat, tapi juga di dunia. Pengen kan kita sukses, apalagi lewat jalur orang tua. Jadi kalau kita memuliakan orang tua, memenuhi rezekinya seperti kita memuliakan seorang raja, maka nanti rezeki kalian pun bisa kayak raja tuh jangan-jangan. Oke, hari ini bintang tamu kita ini salah satu contoh anak muda yang bagus banget jadiin panutan. Bagaimana beliau memuliakan orang tuanya sampai kemudian Allah pun memuliakan hidupnya. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Langsung aja kita bergabung bersama bintang tamu kita. Assalamualaikum Kang Furkon. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Alhamdulillah, Sehat pagi-pagi. Ustaz. Kang Furqan dari Bandung ya? Dari Bandung Ustaz. Ya, Assalamualaikum pemirsa, Kang Furqan ini istimewa, punya komunitas jodoh ya, apa? Ya. Apa namanya? Kelas jodoh. Kelas jodoh. Luar biasa. Katanya udah 13.000. Banyak jomblo ya? Ada 52 juta. Ustaz. 52 Juta di Indonesia. 52 juta satu. Ini yang satu Oh iya. Ya. Kena juga gue. 52 juta jomblo. Ya. Iya. Dan dari 13.000 itu sudah ada yang berhasil menikah lewat Alhamdulillah. komunitasnya Kang Udah Furqan? seribuan. Seribuan. Allah, pahalanya kayak apa tuh Kang? Amin. Ustaz. Iya. Minta doanya. Kemarin ya saya sama anak-anak, sama istri ya, Kak Wirda kemarin nggak ikut, sama Kak Kumi, Papa Jalan. Makanya Kak Kumi nggak hadir nih di live hari ini. Kecapean, kemudian ada penyakit perempuan kan, datang bulan atau apa gitu. Nah kemarin tuh saya main ke tempat Mas Icuk, Icuk Sugiarto. Jadi kemarin saya main ke tempat ke Situ Gunung, mampir, kemudian ke Mas Icuk. Beliau bilang begini, beliau kan juara dunia ya, juara dunia bulu tangkis ya, tahun 83. Dia bilang, fase pertama saya dulu kata dia, itu mencari medali, ngumpulin medali emas sebanyak-banyaknya, ya, dan menjadi juara dunia. Tapi fase kedua, saya sudah mencari sorga Pak Ustadz. Icuk. Pas ngomong begitu, Papa, Ustadz Jamil, Ustadz Tarmizi, Ustadz Sani, Mama sama teman-teman semua mikir, iya benar. Kita udah masuk belum ya fase itu gitu. Nah kalau ngeliat Kang Furqan sejak muda malah udah menuju fase itu. Hebat, Amin. nyari sorga. Dan nyari sorganya telak lagi ya. Lewat orang tua. Iya. Kayak apa ceritanya Kang? Jadi anak itu tuh dari 5 bersaudara ya. 5 bersaudara. 5 bersaudara, anak kedua. Ayah saya guru SD. Sekarang alhamdulillah udah jadi seorang ya masih PNS juga, udah jadi pengawas. Ibu saya ibu rumah tangga, nikah muda mereka, akhirnya lahirlah anak pertama dan anak kedua saya. Kita tuh hidupnya sederhana, tapi saya banyak banget dapetin inspirasi dari ayah saya. Makanya ayah ibu saya ini adalah the real hero bagi saya. Boy. Jadi ini kalau kayak, orang kayak Habib nih pemirsa. Habib lo kan iya Habib kan? benar. Hah? Saya terinspirasi banget dengan Habib. Iya. Gue banget ini. Kalau udah cerita tentang ayah tuh luar biasa itu. Betul, Ini kelihatannya betul. sama nih. Jadi dulu tuh waktu kecil saya suka dibawa ayah saya ke masjid waktu masih 7 tahunan. Ayah saya jadi seorang khotib Jumat. Oh. Saya tidur. Tapi pas bangun saya disuruh untuk ngaji di depan para Jamaah. aktivis DKM gitu. Jadi disemangatin. Makanya dulu udah dapat piala-piala gitu kan dengan kakak tuh saling berfastabiqul khairat. Sampai akhirnya SMA kelas 2 saya menemukan momentum. Saya pernah ikut sebuah pelatihan. Ini apaan kok menginspirasi orang gitu. Orang bisa nangis dalam satu waktu, orang bisa tertawa dalam satu waktu. Akhirnya ada keinginan saya untuk jadi seorang motivator.
Jadi dulu udah jadi ketua OSIS ketika SMP, udah jadi ketua DKM jadi SMA gitu ya. Pas di SMA kelas 2 itu momentumnya. Akhirnya saya buat target 5 tahun di kelas 2. Karena kan suruh buatlah target 5 mimpimu kayak Tewirdan luar biasa. Jadi akhirnya saya tuliskan mimpi-mimpi saya. Salah Kelas 2 satunya udah bikin roadmap roadmap, mimpi. betul. Salah satunya ingin hajikan orang tua. Jadi ingin jadi penulis bestseller, ingin punya rumah, ingin punya mobil, adik dibantu, kakak nikah gitu kan. Cari istri soleha itu paling bawah tadi. Tulis juga di situ gitu. Jadi Mesti ini konsultasi sama Oma Irama. Istri yang saleha. sampai alhamdulillah akhirnya kelas 2 SMA Gile, itu umur 2 tahun udah iya, begitu. iya. 5 tahun kemudian seluruh cita-cita saya 80% sudah terwujud alhamdulillah. Beneran? Ya, 5 tahun itu kan berarti tahun ketiga setelah lulus kan? betul. Enggak. Sebelum lulus apa SMA atau kuliah? SMA iya. Oh iya, Kan betul. kelas 2 SMA kan? Betul, Ustaz. Nah, tambah 3 gitu Benar. kan? Iya. Nah, yang belum adalah hajikan orang tua, Ustaz. Oh, jadi nikah juga ikut orang tua nikah muda? Kan tadi 23 ada tahun. di antara nikah. 23 tahun. Oh. 23 tahun. ya, siap. Alhamdulillah saya iniin. Jadi dari dulu memang suka ngisi-ngisi, alhamdulillah. Jadi momentumnya ketika semester 8 kuliah, semester 7 sorry. Saya buat buku yang alhamdulillah buku itu bestseller dan membuat saya keliling Indonesia. Apa judulnya? Jangan kuliah kalau nggak sukses. Jangan kuliah kalau nggak sukses. Jadi saya ngisi itu keliling Indonesia, ngisi karena mereka tuh nggak ada inspirasi. Kalau sekarang ada Weirda lah gitu ya. Kalau dulu nggak ada yang mau maaf ya kalau kasarnya kayak yang receh gitu. Tapi bagi saya ini pemberdayaan. Kadang ngisi tuh 5.000 orang. Iya, karena mahasiswa baru kan. Segmen saya jelas banget anak SMA atau mahasiswa. Karena bagi saya ini jadi amal jariah. Iya. Ada yang sudah jadi seorang pengusaha sekarang. Alhamdulillah udah ada ratusan ribu lah member kita, alumni kita. Bahkan udah 750 ribuan waktu itu. Jadi keliling Indonesia ini seneng. Oke, SMA kelas 2 itu umur berarti kira-kira 16 ya? Iya. 16, Iya, sekarang 32. Iya, Berarti betul. perjalanannya separuh juga. Betul. Dan itu sampai saat ini udah seperti sekarang ini mungkin bisa dicontoh oleh pemirsa semua. Bagaimana kemudian anak-anak pemirsa juga dari mulai kecil punya roadmap mimpi. Iya, Ya betul, kan? betul. Punya kemudian target-target impian, kesuksesan. Ini pas banget Kak. Iya, benar. Namanya milenial anti bokeh Kakak itu biar anak muda Indonesia itu kalau perlu menginspirasi anak-anak dunia lain ya. Bener. Lanjut. Bahkan saya bilang di setiap training saya tuh kita punya konsep tuh setia, Ustaz. Setia. Spiritual harusnya nama. Oh, S ya? Spiritualnya harus bagus. Oke, Emosional harus bagus. True financial. I-nya intelektual dan A-nya action. Jadi mereka harus jadi orang yang syamil gitu loh, menjadi orang yang sempurna. Nah, saya cobain. Alhamdulillah sekarang saya juga sedang kuliah S3. Jadi sebentar lagi mau selesai nih disertasi. Wih, sempurna dong. Iya, karena ingin mengubah pendidikan, Ustaz. Allah. Di Indonesia ini ingin saya gimana ya? Karena ada banyak keresahan saya dengan pendidikan. Oke, nanti Anda saya angkat jadi menteri. Siapa Tapi, pres? Kang Furqan dari sekian banyak yang ditulis, yang mana sih yang paling valuable atau yang paling mengesankan gitu? Iya. Dari 15 buku itu, alhamdulillah sekarang udah 15 buku. 15 ya? 15 buku. 15. Terakhir Marriage Undercover saya tulis bareng istri juga. Merit Ya, undercover. kan sekarang udah nikah. Jadi Iya, 9 tahun pernikahan saya ceritain lah. Jadi bolak-balik, ada yang istri cerita, ada saya cerita gitu kan. Jadi jenjang hidup saya itu semuanya dibukuin, Ted. Waktu jangan kuliah itu saya ceritain tentang gimana sukses kuliah karena alhamdulillah saya dapat beasiswa. Waktu itu 100 juta full 4 tahun gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi saya nggak minta sama orang tua, udah. Saya bisa beli motor, Nah saya kan bisa kenapa bantu saya orang. bilang ke pemirsa tiap Senin sampai Jumat 5 sampai 5.30 nontonnya jangan sendirian sama anak-anak sama cucu ya kayak gini. Betul. Ya gini loh, mahal loh ketemu Kang Furqan ya kan? Oh, saya yang mahal tadi bertemu Ustaz. Enggak lah. Ya. Jadi benar-benar tadi. Jadi memang yang saya rasakan, tapi paling penting adalah kemandirian, Tad. Kemandirian. Jadi ayah saya dari dulu didik saya kemandirian. Sampai sekarang saya didik anak saya juga kemandirian. Udah punya anak juga? Udah 3. Komplit sudah. Tinggal mantu berarti. Tinggal punya mantu. Jadi Oke. emang karena saya dididik dulu prihatin dalam hidup dan yang lainnya gitu. Nah saya juga praktekkan itu bahwa
ketika kita mandiri, insya Allah kita bisa membantu banyak orang. Salah satunya ibu kita dan ayah kita. Oke, cerita umroh juga menarik ya pastinya. Haji. Haji malah. Iya. Ali-kalikunya keren. Keren banget. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana pemirsa. Oke, tetap dinikmati sedekah.